Halo semua, balik lagi bareng aku, Firly. Nah, pada kesempatan video kali ini aku mau menjelaskan atau mendemonstrasikan bagaimana sih penanganan pertama pada pasien dengan kondisi enggak sadar, teman-teman. Karena pada beberapa hari terakhir di media sosial itu heboh banget akan terjadinya laga pada Persiraja dan Persib, teman-teman. Dimana salah satu pemain dari Persiraja itu dia mengalami ketidaksadaran akibat hantaman pada daerah dadanya dan juga mengakibatkan dia nggak sadar, teman-teman. Nah, di media sosial juga banyak yang berkomentar kalau misalnya tindakan medis dari Persiraja itu enggak tepat, di mana dianya melakukan kompres di daerah dada sama ngangkat-ngangkat perut pada kondisi si pasien lagi pingsan atau nggak sadar. Sebenarnya bagaimana sih penanganan yang tepat? Kita bahas bareng-bareng ya. Nah teman-teman, penanganan pertama pada pasien yang nggak sadar ini berprinsip pada metode DRS-ABC, di mana DRS-ABC ini merupakan singkatan, teman-teman. Aku jelasin ya. Nah, pada kondisi nggak sadar ini harus adanya tindakan secepat mungkin, teman-teman. Karena kalau misalnya terlalu lama ini akan berakibat fatal. Nah, makanya tim medis dari pinggir lapangan itu akan berlari secara cepat ke lokasi si pasien atau si atlet tersebut. Nah, hal pertama yang dilakuin adalah mengamankan area si atlet atau daerah sekitar si atlet itu kondusif, di mana agar tidak menghalangi tindakan medis yang akan dilakukan. Karena kan kebiasaan orang Indonesia, jika ada orang yang nggak sadar atau pingsan itu malah dikerubungin atau malah di sekitarnya kayak gitu. Nah, itu akan menyulitkan medis untuk melakukan tindakan, teman-teman. Nah, yang kedua yang harus dilakukan adalah menilai respon dari si pasien atau kita mengecek dari si pasiennya ini di mana cederanya. Nah, caranya juga cukup mudah. Coba kamu tanyakan pertanyaan yang sederhana. Contohnya namanya siapa, bagaimana dianya bisa cedera, dan lain-lain. Pokoknya pertanyaan yang sederhana, jangan pertanyaan yang susah-susah, teman-teman. Lalu, kalau misalnya dianya nggak ada respon dari apa yang kita tanyakan, coba kamu tepuk secara perlahan dari si anggota badannya. Kalau misalnya nggak ada respon juga, kamu coba cek nadinya, teman-teman. Apakah bagus atau enggak, ataukah dianya mengalami gangguan. Kemudian kalau nggak ada respon juga, kamu harus segera panggil bantuan, teman-teman. Jangan kamu menunggu yang lain lagi, harus cepat panggil bantuan. Nah, selama si bantuannya datang, tindakan selanjutnya yang harus kamu lakuin adalah memastikan jalur nafas si pasien itu enggak terhambat. Karena di beberapa kondisi ada yang namanya lidah ketelen, teman-teman. Nah, lidah ketelen ini bukan lidahnya ketelen terus kemakan ya, bukan. Lidah ketelen ini dimana kondisi lidah pada bagian belakang si atlet atau si pasien karena ketidaksadarannya ini dianya menutup alur nafasnya atau jalur nafasnya, teman-teman, sehingga akan mengakibatkan hipoksia atau si tubuh kekurangan oksigen. Ini akibatnya bisa fatal jika didiamkan, teman-teman. Nah, cara ngebuka jalur nafas ini ada dua metode utama. Yang pertama, head tilting. Head tilting ini merupakan teknik jika tidak ada ditemukan atau enggak dicurigakan adanya cedera pada bagian leher ya, teman-teman. Caranya juga cukup mudah. Kamu tinggal pegang jidat dari si pasien, lalu kamu angkat si dagunya. Nah, otomatis si lidah bagian di belakang itu dianya akan ngebuka secara tersendiri. Nah, yang kedua, jika ditemukan adanya kecurigaan cedera pada bagian leher, teman-teman. Nah, ini yang agak sedikit unik. Nah, kamu nggak boleh ngedongakin secara maksimal, kayak misalnya yang pertama tadi. Ini kamu ngelakuinnya pegang dari si tulang pipi, kemudian pegang dari si rahang yang ini, lalu dongakkan ke atas secara perlahan dengan enggak terlalu menekuk si leher. Ya, teman-teman.
Nah, ini aku pakai boneka jadi agak susah didemonstrasiin, tapi nggak apa-apa, yang penting kamu mengerti konsepnya. Nah, setelah kamu melakukan ngebuka dan memastikan jalur nafasnya aman, jika misalnya tidak ditemukan respon dari si pernafasan yang abnormal, kamu kasih si pasien posisi yang nyaman. Tetapi jika ada indikasi si nafasnya itu enggak normal, kamu harus cepat melakukan CPR atau bantuan nafas ke pasiennya, teman-teman. Seperti kamu melakukan penekanan pada dada secara cepat, dan juga kamu kasih bantuan nafas ke mulut langsung si pasiennya. Ya, mungkin aku akan ngebahas secara khusus gimana cara CPR, teman-teman. Oh iya, teman-teman, cara memposisikan pasien ini juga harus jadi perhatian. Jangan kamu main langsung geser gini, atau kamu misalnya langsung angkat atau langsung stretching. Nah, itu jangan. Karena jika ada indikasi cedera leher, langsung kamu bolak-balik kayak gini, teman-teman, ini cukup berbahaya, dimana akan memperburuk kondisi cedera lehernya. Nah, dan juga yang jadi catatan penting, jika ini olahraga atau kondisi si pasien atau si atlet ini menggunakan helm, kayak di permainan rugby atau American football itu kan pakai helm ya, atau hoki juga tuh pakai helm. Kamu jangan langsung menarik si helmnya secara paksa, tapi tunggulah si medisnya untuk melepasnya, teman-teman, karena adanya teknik khusus untuk melepas si helm. Ya, teman-teman, itu dulu aja untuk video kali ini. Semoga kamu dapat mengambil ilmunya dan juga teredukasi. Oke, dadah.